jangan sampai pengembangan wisata itu meninggalkan kearifan lokal gitu. Dulu kan cuma tani toh Pak. Nah terus apa ya kurang cukup gitulah. Terus bapak suruh deres, mau dia. Terus saya yang jadikan. Mulai bikin gula Jawa tahun 80, Mak. Tahun 80 sampai sekarang masih. Kalau pagi Pak, habis bangun tidur saya langsung itu deres. Subuh dulu deres. Habis deres itu terus pulang. Pulang ke rumah sana Sambi. Cari makanan apa itu? Lembu. Habis itu saya ke hutan, ke ladang. Tani Pak. Ya nandur lela, padi, jagung. Sore ya mulai jam 4 itu saya deres lagi. Pagi deres, sore deres. Terus udah masak, udah siap semua, tinggal itu apa ya masak gulanya itu Pak. Nanti ya sampai jam 11 itu baru selesai. Mimpi kita itu kan bikin rumah kayu di pinggir sungai. Nah kebetulan yang punya tanah itu Mama. Mama saat itu tinggal di sini hanya temporer, jadi cuma punya dapur saja, tapi tidurnya tetap di atas. Jadi Mama itu selain petani, itu juga membuat usaha rumah tangga gula Jawa. Jadi nanti bapak itu, Pak Dekatino itu yang deres dan Mama yang masak gitu. Jadi semua tanah yang kami beli itu 75% dari Mama. Jadi selama ini yang sudah kami lakukan dari Tiara Hill itu, selain memberdayakan penduduk lokal, itu dari baik yang usaha perahu, itu kami kasih CSR-nya itu langsung, jadi nggak nunggu kapan gitu. Jadi misalnya ke Tiara Hill itu dari tiket 5.000, itu yang 2.000 kami kembalikan langsung ke nahkoda perahu. Jadi mereka misalnya bawa 4 orang ya mereka langsung dapat 8.000. Itu dari sisi tiket Tiara Hill ya. Kalau dari sisi pemberdayaan produksi lokal misalnya gula itu kami sudah kenalkan ke tamu. Jadi kalau tamu yang menginap di sini itu biasanya bawa gula Jawa. Kalau misalnya Mama nggak stok, itu nanti Mama ambilkan dari yang lain. Jadi sebenarnya di sini tuh lingkupnya luas. Ada gula Jawa, kemudian ada pembuatan snack-snack yang lain. Nah kalau arahnya itu kalau diizinkan oleh Tuhan itu kami ingin bikin satu pusat semacam bukan pusat oleh-oleh ya, tapi pusat souvenir dan oleh-oleh makanan dari sini. Nah kebetulan BUMDes juga sangat concern. BUMDes sudah berulang kali membantu masyarakat di sini untuk produksinya lebih baik, kemudian pemasarannya juga dibantu. Jadi sinergi itu nggak bisa lepas dari sini Om. Dari orang tua suruh deres caranya begini Pak, manggar kalau masih itu kecil ditunggu sampai agak besar dikupas lalu diikat sampai kuenceng. Kalau sudah 5 hari baru diikat, nanti diiris Pak, diiris gini. Kalau sudah 3 hari itu ada pakai itu tempolong namanya di sini Pak. Kaleng cat itu dibersihin lalu dibuat beres. Caranya beres begitu Pak.
Iya, orang tua itu ya beres, saya lama-lama bisa Pak. Ikuti orang tua dulu. Orang dulu ya, semua itu Pak beres ya Pak. Saya cuma ngikuti aja. Jadi mama itu memang spesialis. Itu ciptaannya itu menurut cerita beliau itu udah ratusan tahun. Jadi dari simbah buyutnya itu sudah seperti itu. Saya tuh seneng mama itu sebagai salah satu orang yang masih megang kalau bikin gula Jawa itu dia benar-benar murni gitu, nggak ada campuran kayak yang lain. Bagi saya mama itu selain sebagai orang yang kami anggap berjasa di Tiara Hill, itu juga sebagai orang tua di sini. Ya tantangannya cuma itu Pak, ya duduk harus hati-hati, nanti dijaga. Soalnya kalau udeknya itu terlalu keras ya dia itu bisa itu Pak menai. Jadi harus hati-hati. Kalau nggak setiti Pak itu jatuh, harus setiti Pak. Orang Deres itu hati-hati. Kalau sembarangan, wah orang manjat kelapa itu bahaya. Kalau jatuh itu ya bahaya. Jadi sebagai pribadi, mereka itu orang yang luar biasa. Orang yang masih memegang teguh norma-norma di desa, gitu. Adabnya, kemudian dari pergaulannya. Di sini tuh mereka itu satu contoh yang bikin kami itu kadang malu. Jadi mereka tuh nggak perhitungan apa yang mereka punya dikasih, dan mereka itu juga ikut menjaga tempat ini itu juga tanpa bayaran. Jadi karena mereka sudah menganggap kami sebagai anak, dan saya sama istri sudah menganggap beliau itu juga bapak dan ibu kami di sini. Bahkan kami itu nggak diizinkan untuk masak sendiri. Jadi kami kalau mau masak itu nggak boleh sama mama. Pokoknya nek mau makan harus tempat mama. Sampai segitu. Jadi memang beliau itu, mereka berdua itu luar biasa. Sepertinya zaman sekarang susah kalau di kota seperti itu. Aku kan di sini nggak terlalu banyak ini ya warga ya. Ada yang ya kayak kan banyak pendatang-pendatang juga. Kebanyakan kan kalau di pantai sini yang pendatang-pendatang gitu kan. Nah banyak yang kayak udah jadi saudara gitu. Anak saya 3, yang nomor 1 laki-laki, 2 perempuan, 3 perempuan. Cucuku sudah 4 Pak. Yang nomor 1 2, yang nomor 2 2. Belum ada Pak, kalau anak saya nggak mau. Takut kalau manjat kelapa itu takut. Ambil kelapa nggak berani Pak. Harapan kami terkait dengan lingkungan. Lingkungan di sini bisa lebih nyaman, lebih hijau lagi, lebih bersih tentunya. Dan sampah di sini bisa dikelola dengan baik. Ya harapan kami itu Tiara Hills, kemudian masyarakat, kemudian BUMDes, pelaku-pelaku wisata itu tetap terjalin dengan baik. Jadi jangan sampai salah satu dari kami itu tinggi sendiri, yang lain enggak. Jangan sampai satu dari kami itu terbang sendiri, yang lain enggak. Jadi harapan kami itu tetap maju sama-sama, sukses sama-sama. Dan jangan sampai satu yang saya harapkan itu, jangan sampai pengembangan wisata itu meninggalkan kearifan lokal gitu. Ya cuma satu aja sih, yang penting jalannya itu. Harapan aku sih cuma itu aja. Cuman kan kebanyakan kayak pengunjung-pengunjung itu ya kendalanya di situ ya, di jalan yang masih sempit, masih banyak yang rusak-rusak gitu. Cuman itu aja sih kendalanya itu di sini. Ya semoga aja nanti bisa apa ya, ada pelebaran lah atau apa, perbaikan jalan. Cuman itu.
Harapan saya secara pribadi, karena ini potensinya luar biasa, keindahan alam yang diberikan Allah itu luar biasa, kita patut menjaganya, kita patut melestarikannya. Nah, untuk melestarikan, untuk menjaganya itu kan butuh sinergi ya. Sinergi antara masyarakat, kemudian pejabat di tingkat kelurahan atau di tingkat desa, pejabat di tingkat kabupaten maupun pejabat di tingkat daerah, nasional, bahkan kepedulian terhadap kepedulian internasional. Kami itu inginnya sinerginya itu tidak hanya lingkup sini. Jadi misalnya ada komunitas yang suka dengan misalnya sinematografi atau fotografi atau komunitas-komunitas yang lain yang pecinta alam atau apa gitu. Kami inginnya itu mari kita buat itu daerah sini itu lebih maju gitu. Maju bukan berarti berkembang secara modern bangunannya enggak, tetapi pemikiran masyarakat, kemudian pengelolaan wisata itu lebih modern. Karena kalau kita masih bertahan pada pola pikir tradisional soal bisnis, kita akan ketinggalan. Nggih, harapan kula niku nggih tesih kata lho Pak, masih sudah tua. Lupa aku tadi ngomongnya Jawa. Masih sudah tua, masih kepingin aku pengen mau ini bahagia anak gitu, masih kepingin juga Pak. Enggak kayak dulu kan masih muda ya, pengennya apa-apa digayu lah. Sekarang enggak, cuma sederhana gitu aja lah. Yang penting anaknya masih sekolah, cukup buat biaya gitu Pak.